Oke, selamat selamat malam. Sambil nunggu semua audiens, kita dengerin lagu dulu sebentar. Halo Andi Majis, Bang Boy, Dede Kurniawan. Halo. Wow, cepet juga nih naiknya ya. Viewersnya lumayan loh. Thank you ya yang udah join di live IG-nya kita. Selamat malam Rinto Moreno, selamat malam. Suara saya cukup jelas kan ya? Kalau memang suara saya nggak jelas, tolong kasih tahu ya. Halo Nanda. Halo Pak Erik. Terima kasih Bang Robi. Suara saya cukup jelas ya. Serak-serak basah Pak. Thank you Pak Rito. Jelas ya. Masih menunggu Pak Hendra sebagai bintang tamu kita malam ini untuk join di live Instagram kita malam hari ini. Oke, bintang tamu kita malam hari ini sudah muncul. Halo Servi, Pak Hendra sudah join, thank you Pak. Sebentar lagi kita mulai ya Pak. Hidayat KBJ hadir, terima kasih. Oke, kita tunggu sampai agak banyak dikit ya. Sekarang sudah tembus di angka 53 viewersnya. Terima kasih. Oke, kita lihat, kita cek sekali lagi apakah Pak Hendra masih ada di audiens. Oke, Pak Hendra masih standby. Selamat malam semuanya. Oke. Ya, kita langsung mulai aja ya malam ini ya. Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh yang sudah join di Instagram Live Kenari Jaya malam hari ini. Ini sebelumnya perkenalkan dulu, saya Putra. Dan ini adalah segmen terbaru dari Kenari Jaya, yaitu kita beri nama dengan Bincang Kenari. Oke,
Bincang Kenari ini nantinya akan mendatangkan tokoh-tokoh yang kita harapkan bisa menginspirasi semua orang, menginspirasi banyak pihak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beberapa tokoh-tokoh yang akan kita undang dengan tema yang variatif, menghibur, menambah wawasan kita, menginspirasi kita, edukasi kita, eh, mungkin juga bisa bercerita tentang sejarah perjalanan bisnis atau apapun. Banyak yang bakal kita bisa bahas di program Bincang Kenari. Oke, untuk episode pertama ini tayangan perdananya Bincang Kenari malam hari ini. eh, Kita nanti akan berbincang langsung dengan eh, Bapak Hendra B. Syarifuddin. Beliau merupakan co-founder juga CEO Kenari Jaya. Eh, Cerita sedikit tentang Pak Hendra. Beliau ini adalah tokoh yang sangat menginspirasi kita semua dari internalnya Kenari Jaya. Kenapa? Karena beliau ini di usianya yang udah nggak lagi muda, tapi sangat aktif, tapi juga sangat luar biasa. Ide-idenya banyak. Dan surprisingnya juga beliau sangat melek sama yang namanya teknologi. Beliau sangat paham betul, beliau sangat paham betul dengan kondisi industri 4.0 hari ini gitu. Seperti sosial media, macam-macam. Nah, dan beliau juga apa namanya sebagai salah satu sosok yang buat saya sangat inspiratif. Kenapa? Karena beliau betul-betul orang yang banyak memberikan saya ilmu-ilmu baru, pelajaran-pelajaran baru. Banyak quotes dari beliau yang kita juga sudah lihat ya di postingan Instagramnya Kenari Jaya, di feed juga banyak banget quotes-quotes yang kita upload. Itu adalah quotes-quotesnya beliau. Dan yang paling baru ada quotes dari beliau ini, dari 10 motivator, hanya satu motivator terbaik, yaitu diri kita sendiri. Itu keren banget. Lalu beliau juga pernah bilang sama saya, nggak ada yang namanya Superman, yang ada itu adalah super team. Nah, ini juga bagus banget. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan inspirasi dari beliau. Beliau, dan yang perlu teman-teman tahu, beliau ini cuma lulusan sekolah menengah pertama, cuma lulusan SMP. Tapi bayangin, beliau sukses bisa ngebangun perusahaan sebesar Kenari Jaya, bisa merintis perusahaan sebesar Kenari Jaya, mempunyai outlet hampir di seluruh Indonesia ada, dan kita menjadi bisnis salah satu bisnis jual perlengkapan pintu dan jendela terbesar di Indonesia, dan sampai tahun ini sudah 55 tahun umurnya. Ini luar biasa. Perusahaan lokal bisa berumur sampai 55 tahun, ini luar biasa. Nah, cerita-ceritanya ini yang kita harapkan bisa menginspirasi kita semua. Saya pribadi sih penasaran banget. Nah, supaya kita semua bisa dengar langsung dari ceritanya dari beliau, langsung kita undang Pak Hendra-nya aja untuk join langsung di Instagram Live hari ini. Oke, Pak Hendra. Oke, sudah ada. Saya langsung. Oke, masih menunggu. Oh ya, untuk teman-teman semua yang nanti ingin bertanya, yang nanti mau punya penasaran, ada beberapa yang pengen ditanya, silahkan langsung tulis di komen. Nanti tim saya dari Kenari Jaya akan men-summarize dan akan langsung ditanyakan ke Pak Hendra. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Pak. Bapak dengar suara saya Pak? Halo Pak Hendra. Halo. Halo Pak. Aduh, sepertinya koneksinya Pak Hendra lagi kurang baik malam ini. Oke, coba saya cek dulu. Oke, kita masih nunggu Pak Hendra untuk join lagi ya, untuk masuk, karena barusan sepertinya koneksinya Pak Hendra lagi kurang bagus. Kemarin sebenarnya beberapa hari lalu kita udah sempat
ada teaser sedikit lah. Kita udah sempat teaser sedikit, kita ngobrol sedikit dengan Pak Hendra. Eh, Akhirnya di situ ada bocoran-bocoran dari topik kita malam ini dan banyak banget hal-hal baru yang saya baru dengar dari beliau. Salah satu contohnya itu beliau itu punya uh, namanya metode analisa peta. Analisa peta ini ternyata adalah kalau teman-teman tahu atau teman-teman pernah dengar ada yang namanya analisa SWOT. Nah, analisa SWOT versinya Pak Hendra ini, versinya Pak Hendra adalah analisa peta namanya. Nah, ini keren banget. Ini keren banget. Jadi, Pak Hendra memang bukan orang yang senang dengan teori. Pak Hendra ini orang yang memang pengen langsung apa yang bisa kita lakukan, wujud nyata apa yang bisa kita lakukan, dan beliau sangat detail untuk hal-hal itu. Nanti akan kita undang lagi Pak Hendra, cuma rasanya belum belum berhasil masuk lagi nih Pak Hendra. Oke, kita coba lagi ya. Oke, belum masuk Bapak. Ya, uh, jadi Pak Hendra, dan kemarin saya juga sedikit cerita sama beliau, senang ngobrol-ngobrol sama beliau juga. Ternyata masa kecilnya beliau itu salah satu anak yang nakal. Beliau tuh di sekolahnya tuh anak yang nakal gitu, anak yang bisa dibilang seperti gangster lah gitu ceritanya. Jadi beliau nih suka macam-macam lah di sekolahnya tuh, namanya anak nakal ya anak sekolah gitu, nakal banget, terus ngerahin teman-teman buat nakal juga gitu. Ceritanya itu lucu banget. Jadi beliau tuh pernah ya ngancurin apa namanya papan tulis zaman dulu, papan tulis kapur itu Pak Hendra pernah rusak. Supaya kenapa dirusak? Supaya sekolahnya libur katanya. Nah, begitu sekolahnya udah dibenerin, Bapak masuk sekolah lagi, udah join sekolah lagi, cara sekolah udah mulai, dipanggil lah Pak Hendra sama kepala sekolahnya katanya. Dipanggil sama kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya nih uh, pinter banget ya, namanya kepala sekolah ya gitu, bilang sama Pak Hendra, tolong dong kamu jagain sekolah ini supaya sekolah ini nggak ada lagi yang ngerusak, supaya sekolah ini nggak ada lagi yang nakal di sekolah ini, tolong ya kamu jagain ya, karena saya percaya sama kamu. Dan bener aja, langsung Pak Hendra balik ke kelas, kasih tahu teman-temannya, udah jangan ada lagi yang rusak sekolah gitu. Dan bener, dari situ sekolah langsung aman. Jadi emang kepala sekolahnya tahu bahwa memang yang nakal Pak Hendra. Dan anak nakal seperti Pak Hendra zaman dulu ternyata bisa sukses kayak sekarang. Nah, ini juga luar biasa sih berarti kan. Nggak selamanya anak nakal, nakal terus. Oke, ini saya masih nunggu Pak Hendra. Pak Hendra belum berhasil masuk lagi. Oke, sebentar ya. Apa aku harus nakal dulu biar bisa sukses kayak Pak Hendra? Waduh, ntar Pak Hendra aja yang jawab ya. Saya nggak berani jawab, ntar salah. Pak, sekarang juga masih nakal Pak Hendranya. Waduh. Oke, Pak Hendra udah join nih. Oke, saya coba invite uh, Pak Hendra ya, sebentar. Oke. Kok saya nggak bisa invite Bapak ya? Oke.
Bentar ya, Pak Hendranya lagi saya cobain flight. Oke, saya udah coba invite Pak Hendra sebentar. Ya, malam Pak Hendra. Malam-malam. Wah, Mantap. rupanya internetnya ada gangguan nih ya. Oh, Hah? it's okay Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak, akhirnya yang penting sudah Saya berhasil dari jam 7 live. kurang 5 juga udah coba masuk. Cuman nggak tahu Oke. kenapa. Mungkin gara-gara ini Bali kan banyak air naik ke atas tuh Bali. Mungkin jadi Bali mengganggu ya. internet saya ya. Oh Ini gitu. ya gara-gara ada si keadaan yang hitam-hitam tuh si komang tuh. Jadi mengganggu saya punya internet tuh. Oh, oke. Jadi maksudnya karena ada Eh, Pak Komang ya, Pak ya? iya, biasanya internet saya nggak pernah terganggu. Waduh, Ardi Wong, selamat malam, teman-teman. Bu Lucy, selamat malam. Ranita, Waduh, selamat malam. alhamdulillah rame Eh, nih, Pak. Rame banget malam ini. Kita sampai sekarang sudah ada 97 viewers. Mantap. ada Derry lah baru masuk ya. Oke, Iya. baik. Pak, saya langsung ke beberapa pertanyaan ya, Pak ya, karena pasti teman-teman juga Sebelumnya gini, saya akan kepada teman-teman yang Muslim yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya Ya, pribadi secara tatap muka langsung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih. selamat merayakan hari kemenangan bagi Anda semua. Tapi ingat ya, Terima kasih. menjalankan ibadah puasa itu bukan hanya pada bulan puasa saja. Ibadah puasa Benar, kan benar. Anda melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan, menahan Betul, Pak. emosi, menahan marah. Nah, hal-hal seperti ini harus dilakukan sepanjang masa sebenarnya. Sampai bulan puasa lagi yang akan datang gitu loh. Ya, ya, setuju, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi nggak cuma sesaat Ya, ya, Pak ya? bukan hanya cuma 30 hari doang. Benar, Pak. Setuju, Pak. Oke, Ya, makasih banyak Pak Hendra. Saya juga oke. kebetulan Muslim dan saya merasa diperhatikan sama Bapak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Oke, Pak, langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak ya. Karena Ya, pertanyaan saya ya, ya. banyak. Nanti juga akan ada beberapa pertanyaan dari pasti kita akan tanya jawab juga sama audiens yang lain, sama teman-teman yang udah Oke, oke. ikutan di Instagram. Pak, ceritain sedikit dong, Pak, eh, sejarahnya Kenari Jaya nih Pak, karena kan mungkin banyak yang belum tahu juga kalau Kenari Jaya tuh dulunya dari kios kecil yang ukurannya cuma 2x2 ya Pak ya. Dua Dan setengah kali sekarang dua tuh udah setengah. bisa 2,5 x 2,5 dan sekarang tuh udah bisa Ya, ada hampir di seluruh kota besar di Jakarta Pak. Ceritain sedikit ya, dong Pak ya. sejarahnya. Sedikit aja. Ya, ya banyak juga nggak apa-apa sih kasih free inilah. Ya, Cuman nggak oke. keburu waktu. Cuman Nah nggak iya keburu oke. waktu. Kita singkat aja. Awal Ya, mulanya kita itu dari oplet. Jadi kakak saya Pak Husin tuh penarik oplet dari Jakarta ke Mester. Istilahnya sekarang kalau dari Pancoran ke Jatinegara lah. Dari Glodok, oke. Pancoran ke Jatinegara. Nah di Ya, situ ada ketemu salah satu penumpang yang dagang di Pasar Kenari. Ya singkat cerita penumpang ini langsung booking KKI saya Pak Husin untuk opletnya untuk membantu mengirim barang, membantu nagih, menjaga toko begitu loh. oke. Jadi Ah, awalnya dia, beliau awalnya menarik Pak oplet. Husin dari narik oplet Benar. ya Pak ya? Ya, jadi kalau ditanya Kenarjaya dari mana, awalnya dari oplet. Dari Makanya oplet. kadang-kadang nggak nyambung. Kadang-kadang kalau saya nggak cerita jadi nggak nyambung. Oplet kok bisa Iya. jualan kunci gitu loh. Iya ya Pak ya. Oke, Hmm. jadi awalnya dari narik oplet. Terus tadi diminta untuk Bukan, apa Pak? bukan saya yang Di narik oplet. charter. Bukan saya Pak yang narik oplet. Husin. Saya sih. Saya cuma bagian keneknya kalau pulang sekolah ikut bagian kenek, ngumpulin duit yang pakai uang logam uang kecil itu. Nah, itu cerita masa lalu lah. Cerita zaman dulu masih muda, masih zamannya anak-anak.
Masih Ya, zamannya ya serba prihatin lah ya, gitu. ya. Terus kok bisa tiba-tiba buka toko peralat kunci nih, Pak? Nah, tadi kan saya bilang karena ada pedagang di Pasar Kenari Mm-mm. yang istilahnya kalau istilah sekarang ini outsourcing lah. Outsourcing ke kakak saya punya outlet. Pokoknya Mm-mm. satu hari dapat berapa nih? Misalkan kalau sekarang dapat 500.000 per hari, ya dia bayar Mm-mm. 500.000. Nah, Oke. tapi itu waktu kan pinter juga, dia nggak bayar gaji supir, dia nggak beli mobil, dia nggak biaya perawatan mobil, dia nggak bayar bensin. Ya, Ya ya. win-win solution lah, win-win solution lah. Nah, dengan berjalan waktu mungkin perlu 2-3 tahun itu waktu. Nah, terjadilah pembahasan di Pasar Kenari, pembangunan kios maksud saya di Pasar Kenari yang Oke. ukurannya 2,5 kali 2,5. Nah, insting bisnis kakak saya Pak Husin Mm-mm. uh, terpanggil langsung dia opletnya dia jual. Untuk beli oplet, menjual oplet itu membeli kios itu masih nggak cukup, masih Oh, pinjem gitu. duit, Oke. masih pinjem duit sama orang tua saya gitu loh. Oke. Jadi modal awalnya tuh dari oplet ya, Pak ya? Opletnya dijual buat bikin kios kecil itu ya, Pak? Buat beli kios kecil itu betul lah. Oke, 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 oke. Nah, terus ini luar biasa sih, Pak. Ini cerita yang sangat inspiratif nih. Tadi juga udah banyak yang komen luar biasa. Ini bener banget karena cuma dari oplet akhirnya bisa bangun, bisa beli kios dan akhirnya bisa sampai sebesar sekarang nih, Pak. Ini udah berarti udah 55 tahun hari ini, tahun ini ya, Pak ya? Tahun ini 55 tahun ya, lima lima puluh puluh lima lima tahun. tahun. Oke, 55 tahun tuh berarti udah 5 dekade ya, Pak ya? Bapak lewatin sama Kenari Ya, Jaya ya, Pak. ya, ya. Eh, Menurut Bapak suka dukanya Pak yang paling membekas dari perjalanan 55 tahun Kenari Jaya nih Pak? Yang paling membekas ya. Heeh, Yang yang pak, paling membekas. yang yang paling membekas begini. Ada satu seorang. Kenapa kita bisa dagang kunci seperti sekarang ini? Ya itulah Hmm, membekasnya gara-gara pada saat itu saya kan dagang bahan bangunannya Pak Husin itu jual bahan-bahan kasar seperti paku, seng, cat yang kaleng-kaleng kecil lah. Karena dengan ya, kios dua setengah modal juga nggak ada. Nah, yang berbekas itu ada seorang salesman kunci yang menjual kunci yang mahal. Itu waktu kunci yang termahal jualnya 8.500. Ya. oke, Nah, dia menawarkan itu kepada saya. Dan saya ya, bilang saya kan nggak. Nah, inilah kejujuran yang perlu kita tanamkan ya. Satu, menjaga hubungan relationship. Walaupun kita nggak beli barang dia, ya kita mm-mm, tiap kali datang salesman itu kita ajak ngobrol, kasih minum segelas teh, secangkir teh lah, ngobrol-ngobrol. Ya saya bilang saya nggak punya uang untuk jual kunci yang gini mahal. Jual kunci murah aja saya nggak ada duitnya. Lantas saya cuma hmm, jual paku-paku berapa kilo, cat juga berapa kaleng. Nah, ya, saya bilang coba tak tawarkan di sebelah-sebelah toko saya gitu loh. Ya, oke, ternyata sebelah-sebelah toko saya ya karena merasa jual kuncinya rame, ya ini orang dianggap sepi gitu loh. oke, Nah, ya jadi kesempatan ini ya kesempatan kan nggak datang dua kali. Nah, ini udah saya ngalamin. Akhirnya ini orang keliling-keliling ini sales keliling-keliling ke seluruh Jakarta itu waktu tahun 6 sekitar 6667 eh, mm-mm, masih sepi jalanan. Dia mm-mm, selalu balik ke tempat saya nawarin ke saya, coba deh beli aja barang saya bilang saya nggak ada duit, saya nggak mau bayar, nggak bisa nggak jual, nggak bisa ya, jual, saya nggak ada duitnya untuk bayar. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin karena dia merasa cocok itu, nah mm-mm, terjadilah, oke lah, kalau gitu saya konsinyasi aja lah. Nah, disitulah konsinyasi, saya masih nanya Pak, konsinyasi itu artinya apa? Saya nggak oke, ngerti arti konsinyasi gitu loh. iya, Zaman iya, iya, dulu, ya itu waktu saya masih umur 15 tahun. Nah, oke, saya gini, saya kasih contoh satu, stoknya tiga. mm-mm, Jadi per satu tipe saya kasih 4 buah. Nanti kalau laku mm-mm, bayar, laku bayar. Ya, ya kalau begitu ya oke lah.
kan di lemari saya kosong semua. Dia bilang, oke, dia yang Iya. ngaturin ya. Dia kata, saya bilang terserah lah kalau mau aturin gimana. Karena saya berpikir prinsip waktu itu ya, saya punya pemikiran ya, daripada lemari saya kosong. Juga saya toh nggak ada manfaatnya buat saya kosong ini. Terus dia isi barang juga nggak ada rugi juga buat saya, gitu loh. Ya akhirnya ya terserah dia aja mau apain gitu loh. Karena dia yang lebih ngerti barang dia, Iya. lemari-lemari saya. Ya akhirnya dia isi dengan begitu bagus barang-barangnya. Mhm. Nah akhirnya jadilah sekarang toko kunci itu waktu kios dua setengah. Mhm. Memang saya bilang selalu suatu kebetulan atau karma baik selalu kalau kita melakukan sesuatu dengan baik ya. eh, itu waktu zamannya Pak Gubernur Ali Sadikin Iya. dimulailah pembangunan Jakarta Raya. Oke. Iya. Iya. Jadi dan pada saat itu kunci yang terbaik adalah merek dia yang dia punyai. Eh, Oke. Dan memang satu-satunya importir kunci yang ada tim mengunjungi arsitek, owner, kontraktor adalah tim kunci ini. Jadi akhirnya seluruh proyek yang dibangun oleh DKI, Iya. yaitu gedung blok G yang sekarang, ya, Iya. terus seluruh gedung olahraga yang ada di Jakarta Raya, ya, juga beberapa hotel yang dibangun DKI dulu, Iya. itu semua kuncinya nggak lari dari Kenarjaya punya kunci. Karena apa? Oke. Karena gini loh, mereka juga sistemnya bagus, ya. Kalau belanja di tempat mereka, di kantor mereka harga price list tanpa diskon. Tapi kalau mau belanja di Kenarjaya bisa diskon 10%. Oke. Iya. 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 Nah, tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, hubungan antara saya pribadi dengan relationship-nya, dengan reception itu juga harus kita bina dengan baik. Kita nggak Mhm. boleh sombong. Dengan teknisi-teknisi kan kita nggak ngerti pasang kunci. Saya itu waktu juga saya belum pernah jual kunci. Jadi Iya. teknisi-teknisi juga mensupport kita, mensupport saya itu waktu. Iya. Teknisi mensupport, receptionnya mensupport. Pak, udah Bapak kalau mau beli kunci di sana aja Pak. Iya. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya jadi ya Oke. terbiasa jual kunci gitu loh. Saat itu Bapak umur 15 tahun. Pak Husin saat itu beliau umur berapa, Pak? Pak Husin umur 27-an ya. Karena selisih 12 27. tahun sama saya ya. Oh, oke, oke. Jadi kalau dari ceritanya Bapak nih, tipsnya memang kerja keras, ambil kesempatan, tapi harus menjaga kepercayaan orang ya, Pak. Karena karma Ya, baik itu nggak pernah bohong ya, Pak. ya betul betul betul. Karma itu apa yang akan hari ini pasti akan berbuah. Jadi kalau sesuatu yang baik akan melakukan hasil yang baik itu, akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, Contoh begini ya, contoh. Karena janjinya konsinyasi, nah, ya, saya kepada pihak importir itu ya. laku bayar. Jadi sehari bisa 3, 4 kali, 5 kali saya datang ke toko dia. Ya, Dengan naik beca itu waktu motor aja nggak punya gitu loh. Kebetulan oke. kantor dekat dari Pasar Kenari ke Cikini dekat gitu loh. Oh, iya, iya, Jadi, iya. nah rupanya mungkin saya dimonitor dari CCTV sama ownernya si salesman ini. Saya Hah? nggak tahu lah sampai sekarang saya nggak pernah nanya. Saya dipanggil, waktu dipanggil, saya tanya dalam hati saya ada salah apa ya? Toh kan laku saya bayar. Kadang-kadang saya Iya. ambil sore, pagi-pagi saya udah bayar dulu sebelum buka toko. Oh, Eh, oke. gitu loh. Iya. Karena ya Jadi nggak komitmen ya, nahan-nahan karena komitmen, kita betul, Pak. komitmen itu kan saya janji komitmen itu. Laku bayar. Nah, akhirnya ditanya, dia bilang saya lihat kamu ya, dia panggil nama kecil saya. Iya, Satu hari bisa 5, 6 kali. Kadang pagi-pagi udah di sini. Belum juga buka toko. Kantor saya juga baru buka. Lu udah nongol di sini. Setor duit. Memang lu nggak ada dagangan lain? Nah, dia bilang oh, gitu. Saya ah, bilang saya nggak ada dagangan lain. Saya cuma dagangan ini. Ini pun ya saya masih beruntung berterima kasih. Saya bisa iya. hidup dari selisih diskon ini gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Hmm. Wah, luar biasa banget nih, Pak. Jadi Jadi Bapak punya jadi kalau gitu dap- dia tanya saya, terus kamu mau dagang yang lain nggak? Ya, saya bilang kalau sepanjang saya ada kesempatan dan saya ada modal, saya akan dagang ah, yang lain.
Tapi saat ini saya nggak kepikir karena duit saya nggak ada. Ya udah, Iya. kalau gitu sekarang konsinyasi ini stop. Dia bilang, saya kasih utang 2 minggu. Duit ini kamu boleh puterin untuk beli barang lain. Nah, Wah, luar biasa. disitulah saya muter ke Jatinegara, kemana-mana untuk beli, melengkapi perlengkapan pintu ini gitu loh. Oke. Oke, Tapi berarti waktu muter masih naik beca. masih Singkat naik cerita, beca. masih singkat cerita, saya berutang budi pada Pak Haji yang Heeh. tinggal di Keramat Sentiong. Nah, karena Oke. saya suka nganter barang ke rumahnya dengan naik beca, Iya. satu saat dia tanya, dia bilang, kok saya lihat kamu tiap kali kirim barang naik beca? Iya Pak, saya nggak ada motor, nggak ada kendaraan, motor juga nggak ada. Saya bilang, apalagi mobil pickup nggak ada. Oh, Iya. tuh di garasi saya ada motor tuh, Vespa Kongo, Vespa Rongsok kan. Kalau mau ambil ki. Wah, saya lihat-lihat, Aduh. saya tanya kakak ipar saya dulu, kalau Vespa kalau kondisi begini bisa dibetulin nggak? Oh bisa. Ya udah, kebesokannya saya sewa pickup dari Pasar Kenari, saya ambil. Ternyata apa yang terjadi sama Pak Haji itu, BPKB kwitansi Blanko langsung dikasih ke saya semua. Astaga. Nah, itu Pak Haji saya Biasa. terus sampai sekarang kalau doa tuh saya bilang, saya lupa namanya, saya sangat berterima kasih. Saya ada hari ini karena motor dia, gitu loh. Ya, saya yakin juga mungkin dia udah almarhum karena itu waktu saya masih umur ya mungkin udah umur 18 ya, tapi sekarang udah umur berapa saya ya. Dia mungkin juga udah almarhum ya. Ya, saya berterima kasih banget dengan ibu bapak Pak Hajinya, baik juga dengan ibu Hajinya. Maka saya heran di zaman sekarang, kenapa sih ada perbedaan antara dengan yang muslim, non muslim? Kita tuh dulu tuh, kalau kayak Pak Haji, Bu Haji itu malah menolong kita, walaupun ya dia tahu saya pun non muslim, pasti dia kasih motornya. Tahu nggak yang terjadi saat ini? Jadi saya ini agak jadi pendek juga sih. Waktu motor itu udah jadi, selesai tinggal dipakai, ya. Saya mampir ke rumah Pak Haji. Saya tanya kakak ipar saya, ini kalau motor udah begini harganya berapa duit? Oh, ini harganya sekitar 120.000. Itu waktu, saya ingat nih, kalau harga ini saya nggak bakal lupa. Saya bawa uang 120.000. Ya, Pak Haji, ini motor udah jadi bagus nih. Ini motor kalau kondisi begini 120.000 nih Pak. Nah, ini uangnya. Saya ingat banget nih, saya sampai ke anak saya juga bahagia sekali dengan Pak Haji. Waduh, kamu udah kaya ya, udah mau bayar saya ya? Kan saya udah kasih kamu nggak usah bayar. Saya bilang nggak Pak, ini kan motor saya mesti pakai. Ini kalau saya beli kan 120.000. Saya lagi, dia bilang, udah nggak usah bayar, ambil. Nah, saya lagi debat lagi sama Pak Haji, si ibunya keluar. Itu waktu menjelang maghrib, sore habis pulang dari Pasar Kenari sekitar jam 5:30 dah. Kenapa Chen? Dia panggil nama saya. Terus si Pak Haji, dia udah kaya nih, dia bilang. Motor kan saya udah kasih, BPKB, kwitansi Blanko saya udah kasih dia mau bayar sekarang. Itu kalau itu saya terkesan sekali itu. Udah dia bilang, Chen nggak usah bayar Chen. Udah bapak kau udah kasih kamu, rela kamu bayar buat modal dagang aja, dia bilang. Bayangin loh waktu itu 120.000. Tapi akhirnya karena saya ngotot, Pak kalau ini nggak mau diambil dah, motor saya tinggal aja dah, uang saya bawa pulang. Gini. Emang ada uang 120.000? Diambil sama Pak Haji. Diambil sama dia hitung 120. Nah, ini uang saya terima ya, 120.000. Berarti lunas nih ya. Kamu nggak ada utang saya? Iya Pak, saya nggak ada utang. Sekarang saya kasih kamu nih 50.000. Mau terima nggak? Nah, di situ kan saya, aduh, mau nolaknya bagaimana ya, orang tua lagi. Ya udah saya terima ya Pak, terima kasih lah ya. Tapi itu yang membuat saya modal dagang, tambah modal kerja lagi sih. Jadi modal lagi. Bukan buat nonton, buat makan-makan, bukan. Oke. Ini jadi dari cerita Bapak ini benar-benar menginspirasi banget Pak, karena dan benar-benar memecahkan stigma kalau orang bilang mau usaha tuh yang penting ada modal duitnya dulu. Ini berarti nggak berlaku di Bapak ya Pak ya? Karena sekarang kalau saya lihat modalnya Bapak nih komitmen, menjaga kepercayaan orang, tidak sombong, dan akhirnya Bapak dapetin karma baik dari orang-orang sekitar Bapak. Ya salah satunya Pak Haji ini ya Pak ya.
Ya, jadi kalau gini, saya sampai bikin skema bisnis yang berhasil adalah begini. Ya. Jadi satu mengenai dulu saya tulisnya pertemanan. Kalau bahasa Mm-mm. sekarang itu relationship lah. Ya. Kedua, kita harus jaga kejujuran. Ya, ya selama dapat pertemanan kita harus jaga kejujuran. Ya. Ya. Nah, Ya. setelah kita jujur, kita harus kerja keras gitu loh. Oke. Ya, Iya, ya. Pak. Jadi kan kita kan kalau setelah pertemanan kita jaga kejujuran, kita dipercaya orang kan. Kita dipercaya Betul. kita harus kerja keras. Nah, setelah kita kerja keras, kita harus punya inovasi dan kreativitas gitu loh. Oke. Nah, setelah punya kreativitas, kita harus punya komitmen gitu loh. Ya. Nah, setelah ini poin-poin ini kita lalui, baru uang itu akan datang gitu loh. Otomatis uang itu akan datang. Nah, yang terakhir setelah uang ini datang, kita harus bisa mengatur keuangan itu sendiri gitu loh. Karena uang Oke. ini bukan uang kita, uang dari orang-orang yang mempercayai kita gitu loh. Betul, betul, betul. Ya, jadi Wow. satu saat Oke, kita harus Pak. bayar gitu loh. Kalau Betul, kayak betul. makanya saya kadang berpesan kepada generasi muda sekarang kadang udah selama kita dagang ya uang yang adanya uang hanya selisih untung itu dan ada baiknya selisih untung itu kita mau tanamkan lagi eh, ke apa Ke ke modal bisnis usaha itu lagi, Pak. Modal ya usaha. jadi kalau misalkan untung Oke. 100.000 ya hanya Ya. pakai 20.000 lah 80.000 gulung lagi di usaha nah baru bisa Oke. baru usaha kita jadi besar gitu loh. Oke. Wah, ini berat nih. Ini buat teman-teman yang mau lagi berpikir mau memulai bisnis, ini langsung diajari nih sama Pak Hendra nih. Bayangin aja langsung tadi dikasih tahu kiat-kiatnya. Pertama, harus jaga relasi. Dengan siapapun kita harus berteman. Setelah kita Betul, punya betul. teman, kita berteman, kita harus jujur. Lalu kerja keras, harus selalu berinovasi. Lalu kita komitmen dan atur keuangan dengan baik. Aduh, ini lengkap, Pak. Udah lengkap ini, Pak. Orang yang mau bisnis bisa langsung bisnis sekarang dari ilmunya Pak Hendra malam ini. Kak, gini. Maksud kalau gini, jangan sampai generasi muda sekarang ini punya uang merasa uang itu uang saya gitu loh. Ya. Padahal dia utang orang gitu, yang satu tempo akan jatuh tempo gitu loh. Ya, misalkan ada utang dalam waktu 30 hari lah anggap. 30 hari kan mesti dibayar. Kalau andai Ya. kata sekarang dia pergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ya misalkan dia beli istilahnya kalau beli handphone lah, beli mobil lah, akhirnya utang-utang itu pada saat waktu bayar mereka nggak kebayar gitu loh, karena mobil itu kan udah nggak bisa dijual dengan begitu cepat gitu loh. Betul, 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 Pak. Hmm. Oke. Nah, ini Pak, lanjut nih Pak. Itu tadi sejarah sedikit tentang perjuangan Bapak dari awal merintis dengan Pak Husin sampai akhirnya Bapak punya motor Vespa sampai akhirnya hari ini bisa kayak gini. Nah, ini panjang nih Pak perjalanannya. Tapi yang banyak juga orang udah mulai tanyain juga, saya lihat nih Pak. Dan dari kemarin-kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada yang penasaran Pak. Gimana sih Pak? Bapak ini kan ngelewatin dua kondisi terburuk di Indonesia nih Pak dalam berbisnis. Waktu era 98 yang reformasi itu tahun 98 Pak, sama hari ini pandemi Covid Pak. Kasih tips dong Kalau Pak. revolusi terburuk lebih ada tahun 83 ada lagi waktu kenok kan. Oh oke. Sebelum 98 ada 83 lagi ya Pak ya? Iya, yang devaluasi itu loh. Oh iya Mungkin iya iya. Anda yang belum lahir kali. Benar Pak. Saya baru lahir itu Pak. Baru berapa tahun umurnya? Kalau nggak salah sekitar tahun 80-an, 83 ada. Tahun 70 sekian juga ada. Jadi masa-masa dolar dari Rp300 naik ke 1.200, dari 1.200 naik ke 2.300, 2.300 naik ke 4.000, apa kalau nggak salah 4.000 naik lagi ke 17.000 waktu 98. Ya, 17.000 naik lagi ke kondisi sekarang. Gitu loh. Wow, luar biasa banget Pak. Ini
gimana Pak caranya bisa survive dan bisa bertahan dengan kondisi yang Bapak berkali-kali berarti bertubi-tubi itu Pak masalahnya Pak? Yakin aja bahwa nggak ada masalah yang kita nggak bisa atasi gitu loh. Nggak ada masalah yang kita bisa cari solusi, yang nggak ada masalah yang nggak ada yang nggak ada solusi keluarnya. Sepanjang kita fokus, sepanjang kita yakin kita bisa menghadapi masalah ini dan kita konsentrasi menghadapinya, walaupun dalam menghadapi masalah tersebut kita menghadapi tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Tapi dengan keyakinan dan kebiasaan kita yakin satu saat bisa lewat gitu loh. Ya, kejadian 98, kejadian 98, kita cari solusi, gitu loh. Kalau secara akuntansi ya kita udah kolaps lah. Tapi kita cari jalan keluar. Gimana nih cara kita barangnya numpuk di gudang, nggak bisa jual. Tapi kita nggak lari dari tanggung jawab gitu loh. Kita hadapin supplier satu persatu gitu. Kita hadapi ini barang Anda numpuk, maunya gimana? Mau nggak kalau dikasih diskon khusus supaya saya bisa jual? Akhirnya mereka juga ya karena ini krisis, bukan krisis Indonesia, itu waktu krisis Asia. Ya akhirnya mereka membantu memberikan diskon. Nah kita jalan dan dikasih reschedule utang 3 tahun itu waktu. Ya. Nah kalau kasusnya pada saat COVID ini, pada kasus COVID ini kan ya berkali-kali saya selalu bilang jangan pernah nyerah. Ya COVID kan nggak tahu kapan selesai. Ngapain kita nyerah? Ngapain fokus menyesalkan diri kenapa ada COVID? Ya kita cari terobosan apa yang kita lakukan saat ini gitu loh. Ya apa yang kita lakukan bisnis kita dan kita lihat pantau keluar apa yang akan terjadi di luar. Kira-kira bagaimana kita menghadapinya supaya kita bisa tetap eksis gitu loh. Ya, setelah COVID ini kan orang nggak mau datang ke toko. Toko juga pada tutup. Tapi di satu sisi kan kita harus jualan terus. Nah, kita diuntungkan dengan adanya media sosial ini. Betul. Gitu. Nah, seperti sekarang kita bisa IG live gitu. Ya, kita kan salah satu zamannya dulu mana ada. Kalau sekarang lagi ditambah kalau di perusahaan adanya Zoom gitu ya. Adanya Zoom bisa meeting sampai 200-300 orang ya. Malah lebih hebatnya sekarang bisa meeting dengan seluruh karyawan di seluruh Indonesia kita. Bisa briefing. Kalau dulu mau panggil mereka, waduh, ongkosnya mahal, tiketnya mahal, hotelnya mahal. Mereka ganggu pekerjaannya. Padahal kita bicara cuma 2 jam 3 jam. Nah sekarang dengan Zoom aja, dengan Zoom 2-3 jam selesai urusan kita. Gitu. Selalu ada hikmah di balik musibah ya Pak ya. Oh iya, ya pastilah. Tapi yang penting kita mau belajar. Ya dan mau berubah ya Pak ya. Dan mau berubah. Kebetulan saya beruntungnya saya dan tim udah mulai membiasakan diri memakai Zoom sejak 2017. Gitu loh. Jadi udah siap ya Pak ya, udah siap. Sebenarnya, dari 2017 tuh udah siap berarti ya ngadepin pandemi ya Pak. Bukan siap menghadapi, kita kan nggak bakal tahu dari kejadian pandemi gitu loh. Tapi memanfaatkan teknologi aja itu waktu. Dan itu waktu pun ada salah satu sahabat saya kan yang itu waktu coaching yang membantu kita orang Kenari Jaya yang namanya Pak Husen Supravinata. Dia juga yang mengajarkan kita memakai Zoom itu, Zoom itu. Akhirnya kita terbiasa pakai Zoom. Nah, begitu COVID kita udah lancar pakai Zoom. Beda dengan kemarin teman-teman saya juga baru pakai Zoom. Semalam nih kita baru dengan teman-teman saya di beberapa teman di Glodok. Ini bagaimana aplikasinya ini masuk gimana? Sampai gitu lu masuk ke sini. Masukin nih passwordnya. Ya, masukin meeting ID, masukin password. Waduh. Nah,
ini juga Pak, ini juga sebenarnya yang bisa menginspirasi kita juga loh. Bapak dengan usia yang ya walaupun penampilan Bapak selalu awet muda ya Pak ya. Ya Tapi, memang saya masih muda. oh masih muda, ya memang. Saya umur 24 baru. 24. 24 Ya, larinya sprint ya Pak. semangatnya, Iya, iya. semangatnya 24. Semangatnya 24, bener Pak, bener. Nah ini Bapak tapi tuh melek banget sama yang namanya teknologi Pak. Bapak tuh melek banget sama yang namanya sosial media. Ini saya surprise banget. Sampai hari ini kita bisa IG live kayak gini tuh di usia Bapak bisa IG live kayak gini menurut saya sih luar biasa Pak. Ini apakah salah satu memang yang kiat yang memang harus kita lakukan ya Pak ya? Bahwa kita memang Ya. harus berani untuk berubah. Pandemi sekarang semuanya serba teknologi ya Pak ya? Ya betul. Nah, kita harus belajar. Kan awal-awal saya juga nggak tahu cara IG live gimana. Saya tahu pakai WhatsApp call dari dari 2 orang jadi 4 orang, sekarang jadi 8 orang. Nah, itu kan kita belajar yuk. Kenapa kok bisa 8 orang? Caranya gimana? Oh, harus masuk ke aplikasi ini. Oh ya, oke, kita upgrade. Terus kalau Instagram bagaimana? Ya kita belajarnya yang lebih mudah sebenarnya. Yang kan anak yang muda lebih pintar dari saya kalau mengenai medsos. Tapi karena kita mau belajar, kita nggak pernah malu untuk bertanya gitu loh. Oke, jadi jangan pernah malu untuk bertanya dan jangan pernah ragu untuk berkolaborasi dengan siapapun ya Pak. Poinnya itu benar ya Pak ya? Walaupun dia anak lebih muda dari kita, ya memang kita umur lebih tua dari dia. Secara kedudukan saya ya boleh kata kalau di Kenarjaya salah satu shareholder. Tapi secara teknologi mereka lebih jago, ya kita belajar lah. Nggak usah malu lah kalau belajar. Kenapa kita mesti malu? Yang penting kita mau belajar, setelah kita kuasai sama-sama kita duduk gitu loh. Ayo kita kembangin. Seperti saya dengan tim Markom sekarang, kan selalu berapa kali kita bisa Zoom, kita bisa meeting Zoom. Ini gimana? Ini perkembangan kompetitor gimana? Di media sosial ini perkembangan kompetitor gimana? Nah, dengan work from home ini kebetulan selama kalau dulu kan sebelum COVID kan ya saya nggak sempat bongkar-bongkar media sosial dari yang ada di medsos gitu loh. Nah, sekarang ini kesempatan saya mempelajari semua kegiatan-kegiatan yang ada di medsos. Gitu. Betul. Untuk belajar nggak pernah ada berhenti lah. Yang penting kita kalau ada yang untuk belajar kita nggak pernah berhenti sepanjang kita punya semangat untuk mesti tahu. Kita harus tahu dan harus kekuasain gitu loh. Betul Pak. Wah luar biasa. Pak ini satu pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya, karena udah banyak banget list pertanyaannya nih Pak. Nah ini satu pertanyaan di summary aja yang mirip-mirip saya jawabin. Kalau yang nggak kejawab nanti kita jawab by WhatsApp aja. Oke, ya Pak. Nanti buat teman-teman yang masih mau bertanya, tanya aja apapun yang mau tanya silahkan. Ada tim saya yang akan men-summarize pertanyaan teman-teman semua. Kalau yang tidak, mohon maaf kalau memang tidak sempat terjawab di sini, nanti kita akan DM kalian ke Instagramnya kalian untuk jawab, dan semua jawaban dari Pak Hendra akan kita DM ke kalian semua. Jadi silahkan untuk bertanya. Pak, dan saya semua pertanyaan akan saya jawab. Semua pertanyaan, tuh Pak Hendra udah janji semua pertanyaan akan dijawab. Luar biasa Bapaknya, emang humble banget. Pak, satu pertanyaan terakhir dari saya Pak. Setiap orang pasti pernah melewati yang namanya stres Pak. Apalagi dalam dunia bisnis. Karena kan bisnis ini ya kita kadang sulit untuk memprediksi ya Pak. Kadang turun, kadang naik gitu. Banyak orang yang susah banget ngendaliin stres. Nah, Pak Hendra yang udah sangat kaya dengan pengalaman, share dong Pak sedikit gimana sih kiatnya Bapak untuk bisa ngontrol stresnya Bapak sampai akhirnya Bapak berhasil bisa mempertahankan Kenarijaya sampai tahun ini udah 55 tahun nih Pak. Mengendalikan stres gampang sekali. Pak. Gampang. Anda kan orang berimam kan? Betul Pak. Nah, ya udah berdoa aja, gitu loh. Udah, berdoa. Kalau yang bisa meditasi, ya teman-teman saya juga biasa bermeditasi. Kalau saya ini orang sampai detik ini mau belajar meditasi segagal melulu gitu loh.
nggak tahu kenapa saya nggak bisa meditasi. Teman-teman saya yang stres itu melampiaskannya ke meditasi. Meditasi dengan tenang, dengan menghilangkan pikiran kesulitan-kesulitannya, ya. Itu akan hilang stres itu. Dan kalau saya pribadi menghilangkan stres dengan berdoa, membaca parita, ya. Otomatis itu akan merasa terbantu, seolah-olah ada bantuan dari kekuatan-kekuatan tertentu yang membantu dari belakang kita gitu loh. Setelah kita membaca-baca doa-doa itu. Tetapi yakinlah, di samping itu juga dalam hati nurani kita punya kekuatan, keyakinan. Stres itu hadapi aja dengan enjoy, karena nggak ada masalah yang kita nggak bisa atasi gitu loh. Nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Sesulit apapun, jika kita bisa hadapi dengan baik, ya, kita tidak lari dari kenyataan, kita hadapi terus, ya, kita pasti bisa. Dan itu pasti bisa, dan harus punya keyakinan bahwa kita yakin bisa gitu loh. Nah, itulah yang mempunyai kekuatan kita supaya stres itu kita enjoykan aja gitu loh. Di samping kita berdoa berdoa secara agama kita masing-masing lah. Kalau yang biasa bisa bermeditasi akan lebih baik kalau bisa bermeditasi. Nah, cuman saya memang orang yang selalu kalau mau belajar meditasi gagal melulu gitu. Iya. Berarti kalau Putra bisa summarize, kuncinya Bapak bisa nggak stres, bisa mengendalikan stresnya Bapak itu berarti berdoa, bermeditasi, lalu juga tadi menghilangkan pikiran negatif ya Pak ya tadi, dan optimis, semua masalah ada solusinya. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini penting banget. Udah banyak banget yang kita bisa dapetin ilmu dari Pak Hendra, dari cerita inspiratifnya Bapak, dari perjuangan dari pertama kali oplet, terus akhirnya Bapak punya Vespa bayarnya belakangan, terus macam-macam nih kiatnya. Lalu ada kiat-kiat bisnis, sekarang terakhir tadi ada kiat untuk mengontrol stres, karena namanya bisnis pasti ada stresnya. Dan Pak Hendra udah bocorin itu semua ke kita. Pasti ada stresnya, tapi Bapak bisa kontrol, dan kita udah diajarin cara ngontrolnya. Nah, ini luar biasa. Pak, kita masuk ke beberapa pertanyaan ya Pak ya? Ya, oke. Apa sih kayak Bapak menghadapi calon konsumen? Pak, ini ada pertanyaan dari Wahyu.liu. Apa sih kiat Bapak dalam menghadapi calon konsumen yang suka ngeyel atau sok tahu? Ya, gini aja. Ini pengalaman masa lalu Bapak waktu masih jualan. Wah, ini sering kejadian saya tuh. Sering kejadian. Waduh, Pak calon konsumen yang belaga lebih yang merasa lebih bos dari bos gitu loh. Tapi kita hadapinya gini aja, dengan tenang, santai gitu ya. Yang penting gini loh, kita sabar, layani, tetap dengan gini, hati boleh kesel gitu loh, tapi muka harus tersenyum, mulut harus tetap manis. Pemikiran kita hanya dalam otak kita adalah bahwa kita harus jual barangnya ke orang ini. Orang ini harus bisa saya pengaruhi supaya beli barang saya. Walaupun yang ngeyel, dia bilang barang Anda jelek lah, mahal lah, inilah. Ya, ada barang pesaing lebih bagus lah. Ujung-ujungnya karena kita baik, kita layani. Iya Pak, memang setiap barang ada kebaikan, ada kekuatannya, dan juga ada kelemahannya. Ya, betul. Barang saya kekuatannya di sini, tapi memang barang saya juga kelemahannya ada di sini, gitu loh. Barang yang yang Bapak bilang kuat, juga ada kelemahannya Pak. Kelemahannya ada di sini. Jadi kalau Bapak mau beli yang barang kompetitor, barang merek A, atau barang saya, itu terserah Bapak yang putuskin. Bukan saya, karena uang kan uang Bapak. Tapi kalau Bapak tanya saya, ya Bapak baiknya beli barang saya gitu. Namanya saya jualan. Nah, itulah cara-cara ngadepin customer seperti itu. Akhirnya akan luluh juga hati dia gitu loh. Wah, ketemu Bapak lagi, ketemu Bapak-Bapak yang galak-galak. Waduh, pejabat dia
Saya itu Iya. saya pernah jadi salesman naik motor nggak pergi ke kantor pejabat loh. Waduh, Pak Judannya galaknya setengah mati, gitu loh. Oke. Jadi Waduh, ampun dah. jadi kuncinya tadi sabar sama tetap komunikasi ya Pak. Komunikasi dengan baik ya. Ya, kita gak ada ketawa aja. Walaupun dalam hati Ketawa keki, aja. apalagi sama ajudan. Aduh, biar bagaimana saya jelek-jelek gini-gini saya pemilik toko loh. Bener. Lu kan cuman istilah cuman sapam lah, security lah, kok galak banget sih, sombong banget. Ya, tapi karena kalau kita nggak melalui dia, kita nggak bisa ketemu bosnya gitu loh. Betul. Ya, kita baikin aja, ya Pak, gini. Walaupun di dalam hati, aduh, keselnya setengah mati. Tetap penampilan di Bener. muka, harus senyum, harus kelihatan baik, gitu loh. Ya. Dan ini bukan terjadi sekali dua kali loh. Banyak Oh, ya? orang-orang saya yang sekarang masih ada ya yang masih bekerja di tempat saya, sering juga ngalamin. Banyak sekali ngalamin seperti ini. Wah, kalau saya cerita panjang lah, nggak cukup Panjang. kalau udah. Iya, benar Pak. Ini gini Kasihan nih, yang kalau lain, saya Pak. cerita, ya yang nanya yang lain dulu dah. Kalau cerita Yang seperti lain. ini banyak, kejadian Bener, seperti ini bener. banyak, benar-benar banyak. Berarti Ada harus orang ada yang sesi. kelihatan, orang Harus yang ada kelihatannya sisi. miskin, udah the kill of the kumel, hitam, pakai celana pendek, pakai sandal Ternyata, jepit, belanjanya mau kunci yang mahal-mahal. Dalam hati, wih, jangan-jangan saya mau ditipu nih. Nah, orang yang lainnya udah lulu siapinnya barangnya, tapi kalau waktu mau ambil jangan dikasih ya. Dampaknya nggak ada duit nih orang. Nggak tahu dia siapa, tahu nggak? siapa Pak? Orang nomor 2 Pertamina itu waktu wakil Ibnu Sutowo. Astaga. Waduh, iya. Jadi kita memang nggak Untung boleh saya ada layani estimate. baik-baik. Untung saya layani baik-baik. Sejak itu semua proyek Pertamina udah saya dapat. Ya, benar-benar. Jadi kuncinya jangan pernah underestimate orang ya Pak ya. Tetap harus layani sebaik mungkin. Betul. Layani saya baik Benar. mungkin. Ya, jadi kepada yang tadi tanya, penampilan customer separah apapun, Ya, malah kadang-kadang penampilan yang keren, yang bonafit, kadang-kadang malah nggak belanja gitu loh. Nah, malah nggak belanja. malah penampilan yang ngeyel, tampilannya kumel. Makanya saya bilang kalau saya suka cerita the kill of the kumel gitu loh. Oh iya benar. Pak, ini ada pertanyaan bagus juga nih Pak. Ada pertanyaan bagus juga karena memang sekarang banyak orang yang parno ya Pak ya, ketakutan tentang COVID nih Pak. Nah ini ada yang nanya dari Agus Sajah 2010. Kebijakan apa yang diterapkan perusahaan Kenari Jaya selama wabah COVID-19 guna mencegah para karyawannya tertular? Itu satu, ya mungkin sambungannya nanti juga ke apa namanya sistem security-nya kita ya Pak ya. Maksudnya kita melakukan apa sih, Kenari Jaya melakukan apa sih supaya mencegah COVID itu masuk ke itu kan Kenari Jaya? kita ikutin pengamanan kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu satu, karyawan kita kan harus datang, harus cuci tangan, terus harus dimasuk ke ruang kamar yang disinfektan itu, yang ada kamar kan kita begitu mau pintu masuk kantor kan ada kamar disinfektan kan, jadi disemprot dulu satu badan. Setelah itu diukur sebelum itu diukur panas dulu. Begitu datang sampai pintu oleh security diukur panas dulu, temperatur panas. Setelah itu dipersilakan cuci tangan. Setelah itu disemprot sama disinfektan. Setelah itu masuk ke atas, ke dalam disuruh pakai hand sanitizer. Setelah bersih pun disuruh mandi. Disuruh tukar baju. Tukar baju, ya jadi baju yang dari luar dia pakai nggak boleh dipakai kerja gitu loh. Ya, nah jadi buat para customer nih yang mau belanja di Kenari Jaya, tenang aja, semua karyawan kita ini semuanya sudah steril dari awal mau masuk outlet